gunung selalu punya cara untuk menyembunyikan rahasianya. Kadang rahasia itu berbentuk kabut yang dingin, kadang berbentuk suara ranting yang patah di belakangmu, dan yang paling mengerikan, kadang ia menyerupai manusia. Nama gua Adit. Kejadian ini terjadi di Gunung Binaya, Maluku, sekitar 3 tahun yang lalu. Kami mendaki berlima, gue, Dimas, Rio, dan sepasang kekasih, Irfan dan Maya. Tapi, kalau kalian tanya ke tim SAR sekarang, mereka akan bilang, kami hanya berempat. Perjalanan dimulai seperti biasa, semangat, tawa, dan beban carrier yang terasa berat di pundak. Di tengah jalan, di antara rimbunnya hutan hujan yang lembab, kami bertemu seorang pendaki wanita. Namanya Laras. Dia memakai jaket kuning yang sangat mencolok, sangat kontras dengan hijaunya hutan yang gelap. Dia berdiri diam di bawah pohon besar, menatap kami dengan tatapan yang kosong. Dia bilang, dia terpisah dari rombongannya. Sebagai pendaki, gak mungkin kami meninggalkannya sendirian. Akhirnya, Laras bergabung dengan kami. Keanehan pertama muncul di malam ketiga. Saat itu kami sedang makan malam di depan tenda. Api unggun kecil menyala di antara kami, memberikan sedikit rasa hangat di tengah dingin yang menusuk tulang. Laras duduk agak jauh. Dia membelakangi cahaya api. Dia hanya diam, sambil menyisir rambutnya yang panjang. Perlahan, sangat perlahan, Rio berbisik di telinga gue. Dit, lu ngerasa aneh gak? Dari kemarin kita kasih dia makan, tapi nasinya gak pernah berkurang. Piringnya selalu penuh, tapi dia terlihat seperti orang yang sedang mengunyah. Gue cuma tertawa kecil, mencoba menenangkan Rio yang mungkin hanya kelelahan. Tapi malam itu, gue terbangun jam 2 pagi. Suasana sangat sunyi, hanya ada suara gesekan daun yang tertiup angin. Gue mendengar suara tangisan pelan dari dalam tenda Maya dan Laras. Gue membuka sedikit resleting tenda mereka, dan jantung gue hampir berhenti. Gue melihat Maya sedang tidur pulas, tapi Laras tidak tidur. Dia duduk tegak di pojok tenda yang gelap gulita. Matanya melotot tajam, menatap leher Maya yang sedang tertidur, dan tangannya bergerak-gerak di udara, seperti sedang mengukur leher Maya dengan seutas tali tak kasat mata. Gua membeku. Gua langsung menutup resleting itu dan mencoba tidur dengan jantung yang berdegup kencang. Hari terakhir, saat kami melakukan perjalanan turun, kabut tebal tiba-tiba turun menyelimuti jalur. Jarak pandang hanya 2 meter. Kami harus berjalan sangat rapat. Laras berada di barisan paling depan, memandu jalan seolah dia sudah hafal setiap jengkal tanah di gunung ini. Tiba-tiba, HP Rio yang dari kemarin mati mendadak menyala sendiri. Ada 1 bar sinyal darurat. Rio mendapatkan notifikasi berita yang sudah terdownload secara otomatis. Rio memanggil kami semua. Kami berkumpul membentuk lingkaran di tengah kabut yang pekat, sementara Laras tetap berdiri diam, membelakangi kami. Rio menunjukkan layar HP-nya dengan tangan yang gemetar. Di sana ada foto berita tentang pendaki yang hilang 2 minggu lalu. Pendaki itu memakai jaket kuning yang sama, wajah yang sama, namanya Laras. Tapi plot twistnya bukan itu. Kami sudah menduga kalau dia adalah makhluk halus. Plot twist yang sebenarnya adalah saat kami membaca baris terakhir berita itu. Di sana tertulis, Laras ditemukan meninggal dunia 2 hari yang lalu, saat sedang memeluk tas carrier milik seorang pendaki pria bernama Adit yang dinyatakan hilang, tepat 1 tahun yang lalu, di lokasi yang sama. Dunia gue serasa runtuh. Gue menatap Rio, Maya, dan Irfan. Mereka semua menatap gue dengan wajah yang sangat pucat dan ketakutan yang luar biasa. Gue baru sadar sepenuhnya. Gue melihat ke bawah, ke arah kaki gue sendiri. Gue tidak memiliki bayangan, meski cahaya matahari mulai menembus kabut.
Gue melihat ke arah carrier yang gue gendong. Warnanya sudah kusam, penuh dengan lumut dan tanah kering yang sudah mengeras. Laras, yang berdiri di depan kabut itu, akhirnya berbalik. Dia tersenyum sangat sedih dan berkata dengan suara yang sangat pelan, "Mas Adit, ayo pulang. Kasihan teman-teman kamu. Mereka sudah lelah mencari jasadmu di jurang bawah sana." Tiba-tiba, sosok Rio, Mai, dan Irfan menghilang seperti asap yang tertiup angin. Ternyata, selama ini gue yang hantunya. Gue yang mengikuti mereka selama pendakian ini, karena gue gak sadar kalau gue sudah mati setahun yang lalu. Dan Laras adalah penjaga yang dikirim gunung, supaya gue berhenti menyesatkan pendaki lain yang masih hidup. Jadi, buat kalian yang lagi mendengarkan cerita ini di tengah malam, coba cek teman di sebelah kalian. Pastikan dia benar-benar ada di sana, atau dia hanya bagian dari memori yang menolak untuk pergi.